selamat bersinggah di video pertama Ilfie Insight, di mana aku akan berbagi proses makeover kamar aku dari sebelumnya seperti ini sampai jadi seperti ini. Yep, a little throwback. Awalnya ini adalah kamar dengan balkon yang udah bertahun-tahun gak digunain. Nah, balkon ini cepet banget kotor dan jadi sarang kelelawar karena depan kamarku ini kebon. Jadi aku inisiatif deh buat renov kamar ini. Untuk konsep kamarnya, aku pakai 3 palet warna, yaitu putih, pink peach, dan aksen gold. Untuk material yang dominan dipakai, ada kayu walnut kekuningan, sama sedikit terrazzo. FYI, aku ada sedikit tips buat beli cat. Oke, mari kita lanjut lagi. Untuk pembagian fungsi di kamarku ini, aku bagi jadi 3, yaitu area tidur, area kerja, dan servis. Untuk area tidur, sebenarnya udah ada furniture lama, seperti dipan kasur dan lemari. Lalu di atas dipan aku akan taruh floating shelf dan lampu bulat. Nah, area kerja ini adalah main fokus di kamarku karena WFH dan freelance, suasana mendukung dibutuhkan untuk kelancaran ideku. Jadi butuh jendela yang besar buat nangkap view kebun depan rumah, sekalian untuk pintu masuk cahaya plus sirkulasi udara yang baik. Aku juga butuh meja kerja yang banyak lacinya untuk penyimpanan art suppliesku. Di atasnya akan ada floating shelf untuk naruh-naruh barangku biar nggak berantakan. Pada area servis ini, fungsinya buat mangmang servis AC, jadi butuh jendela akses keluar sebagai pengganti pintu. Nanti akan ada kaca sama tanaman-tanaman indoor yang bagus untuk membersihkan udara. Oke, lanjut ke gambar kerja. Aku dibantu ngukur dan layoutnya sama kak aku yang desainer interior. Awalnya kan kamarku ukuran 2,8 x 2,8 meter dengan balkon. Karena balkon akan dihilangkan, kamarku diperluas jadi 4,5 x 2,8 meter. Untuk jendela area kerja menggunakan kaca polos biar view dan pencahayaan bisa lebih maksimal. Sedangkan jendela area servis menggunakan kaca buram karena aku nggak perlu lihat view samping rumah dan nggak perlu gorden juga untuk nutupinnya. Berikut untuk gambar kerja peletakan jendela di kamarku. Oke, sampai situ konsepnya. Next, kita ke proses renovasi kamar. Nah, ini kondisi awal kamarnya. Banyak tempelan stiker, lantai keangkat, gelap, pengap, AC exhaust mati, terus plafonnya juga bocor. Sekarang kita lihat ke area balkon. Di hari pertama ada pemasangan hebel atau bata ringan untuk dinding balkon. Pada hari kedua, kondisi dinding tambahan sudah terpasang. Di hari ketiga, dinding baru diaci, lalu sudah mulai pembongkaran dinding pembatas kamar dan balkon. Pada hari keempat, dinding sudah terbongkar semua, dan sebagian lubang balkon sudah ditutup. Tetapi, ketebalan dinding balkon bagian atas lebih tebal daripada dinding lainnya. Hari kelima, aku request ke tukang untuk buat sehalus mungkin transisi antara dinding balkon dengan dinding kamar. By the way, exhaust yang mati udah dicabut dan diplester lubangnya. Lantai yang popping juga dibongkar dan akan diganti dengan lantai vinyl. Hari keenam, lubang-lubang balkon udah diaci. Juga penambahan saklar listrik di area balkon. Plafon dan lampu pun udah terpasang. Di sini aku minta untuk pencopotan list biar nggak banyak ornamen di bagian atas. Pada hari ke-7, dinding tambahan dipelamir biar nggak bocor dan untuk nutupin lubang sambungan plafon dan bekas list plafon. Kemudian, plafon mulai dicat dengan warna dasar. By the way, untuk warna cat plafon, aku samain kayak warna dinding biar lebih seamless. Di hari ke-8, kondisi kamar udah dicat primer semua. Bagian lantai diratakan dengan aci untuk mempermudah saat pemasangan vinyl. Lanjut, di hari ke-9, kondisi lantai sudah selesai diaci. Untuk cat kamar dibagi menjadi 2, yaitu warm white untuk memberi kesan luas dan minimalis, serta warna rosy pink yang aku suka. Di hari ke-10, kondisi seluruh lubang di balkon udah ditutup semua dan udah dicat. Jendela akses servis dan jendela utama juga sudah terpasang. Akhirnya, itu hari terakhir, pemasangan lantai vinyl. Nah, Mas Hirin yang bantuin aku lagi mastiin posisi vinyl ini lurus dan gak miring-miring. By the way, di sini aku seneng banget lihat kerjaan tukangnya karena rapi dan mau nurutin request aku. Aku di sini pakai jasa tukang harian ya. Dan untuk beli barang-barang material bangunan, aku dibantu sama abi aku.
Beberapa barang juga aku beli sendiri, ada yang beli online dan beli langsung ke toko bangunan. Ini gunanya untuk menghemat budget pengeluaran, biar lebih murah. Sampai di situ proses renovasi kamarku di episode 1 ini. Mari kita lihat hasilnya. 전화 걸어 girl 너가 어디든 데리러 갈게 with a perfect tour 오늘은 들을래 너의 하원초 잠깐만 나 전화 받는 중 비운내 girl 살살 녹는 중 yeah. Girl all I want is you 전화 걸어 girl 너가 어디든 데리러 갈게 with a perfect tour 오늘은 들을래 너의 하원초 잠깐만 나